Namun faktanya Spanyol beserta Nusantara sama-sama mampu menaklukkan Saudi. Maka apabila kelak Spanyol menembus puncak semestinya pada hari esok Nusantara sanggup merengkuh puncak sejagat itu, kuning beserta merah tatkala Arab Saudi luluh lantak 4-0 kontra Spanyol. Terdepak Piala Dunia, manajer lantas menyalahkan Nusantara. Semenjak takluk 2-0 pada GBK, cacat kita tersingkap. Erick Thohir tebar kesempatan. Skuad Nusantara kontra Vietnam sanggup dimainkan pada GBK. Loyalis seketika gempar. Garuda memicu keributan. Pers Irak memvalidasi progres Nusantara. Organisasi mereka dikritik tajam. Arab Saudi hancur lebur 1 kontra Spanyol terdepak Piala Dunia. Manajer lantas menyalahkan Nusantara. Semenjak takluk loku 0 pada GBK, borok kita tersingkap. Regu negara Arab Saudi secara sah mesti menelan realita getir terdepak amat awal dari turnamen Piala Dunia. Lalu hal mengagetkan, manajer sentral mereka malah menyalahkan Nusantara, lalu mendakwa bahwasannya bangsa kita sudah menyingkap poin-poin krusial yang menjelma pemicu kehancuran masif tersebut. Belum lama Arab Saudi menderita kelongsoran yang amat telak tatkala bertarung menantang skuad Spanyol lewat angka penutup 1-0. Selama duel, regu dari semenanjung Arab tersebut nampak kepusingan, lalu seakan-akan sekadar bertransformasi boneka buat Spanyol. Tangguhnya regu dari wilayah benua barat daya itu membuat ritme Arab Saudi nampak tegang, lalu pantang berkutik sama sekali. Kehancuran tersebut dinilai selaku capaian yang amat memalukan buat Arab Saudi, regu yang sejauh ini rutin memegang predikat kampiun Asia. Tetapi dalam duel periode ini, predikat tersebut seolah hancur lantas, lalu tervalidasi bahwasanya sang kampiun ujungnya takluk jua pada muka musuh yang teramat lebih dikdaya. Lantaran kehancuran masif itu, takdir Arab Saudi pada kejuaraan ini telah digaransi mereka pantang kembali berpeluang melangkah menuju ronde teratu 2 jagat, lalu secara sah terdepak dari kompetisi. Lewat kalkulasi matematis, asa mereka telah hampir pantang wujud. Walaupun lewat kalender mereka, tetap bakal meladeni Tanjung Verde pada laga pemungkas. Kesempatan guna melaju dikalkulasi amat tipis, malahan sanggup diklaim tersisa memori belaka. Ramai pandit beserta pemirsa yang sejatinya pantang terlampau kaget melirik skor tersebut menilik corak taktik Arab Saudi yang kerap sandiwara. Poin tersebut kian nampak nyata tatkala duel menantang Spanyol bergulir. Sebuah dari fragmen yang teramat diperhatikan tercipta tatkala Lamine Yamal memamerkan manuver berbahaya. Mendadak saja, penggawa Arab Saudi seketika rebah pada arena persis tatkala bola sukses diterobos melalui pilar belia cemerlang Spanyol itu. Cuplikan tayangan itu memancar merata lalu menjelma tren pada aneka platform, malahan merambah menuju Amerika Serikat. Pada mana siaran repetisi memamerkan secara gamblang betapa barisan pilar Arab Saudi berguling-guling pada hamparan hijau seakan-akan menderita luka parah. Corak taktik yang kerap dicemooh penduduk maya selaku sandiwara murahan. Tingkah berlebih tersebut pantang menelurkan efek secuil pun. Mereka senantiasa pantang berkutik meladeni gempuran musuh lalu pada ujungnya menelan balasan memetik penghancuran angka yang teramat masif. Tak cuma sebatas disaksikan, tingkah itu turut memicu ledakan tawa beserta kecaman. Sederet loyalis Nusantara, kreator dari Amerika Serikat sampai pendukung Uruguay, turut bereaksi lewat membikin komedi-komedi jenaka yang menjiplak manuver rebah, beserta guling berlebih barisan pilar Arab Saudi tatkala berupaya meladeni kegesitan maupun keluesan Lamine Yamal. Ramai kalangan turut menyambungkan kelongsoran aib tersebut lewat rekam pertemuan silam. Ramai yang beropini bahwasanya ini merupakan wujud balasan dari hal yang dijuluki karma. Menilik regu ini sempat dicurigai rutin merumput kotor tatkala menantang Nusantara pada fase penyisihan. Berawal dari indikasi campur tangan pengadil sampai skandal sindikat laga yang menyiksa regu merah putih. Tetapi poin teramat disesalkan yakni tabiat manajer beserta barisan pelatihannya yang seakan-akan pantang pernah jera menuding kubu seberang. Periode ini Nusantara lagi-lagi dikonversi kambing hitam. Sejatinya semenjak silam Nusantara pantang pernah merespons rumor-rumor itu. Lalu condong bungkam belaka. Mendadak nian bangsa kita lagi-lagi tertarik pada dalih kelongsoran mereka. Ayo kita cermati paparan utuh yang dilontarkan melalui manajer Arab Saudi. Berdasar paparan Georgios Donis, kehancuran masif dari Spanyol tersebut berakar dari skor duel, pada mana Nusantara sukses melibas Arab Saudi melalui angka telak 2-0 tatkala berduel pada arena Megah Gelora Bung Karno, Jakarta. Dia berasumsi bahwasanya kelongsoran tersebut membuat corak taktik maupun cacat barisan penggawa Arab Saudi bertransformasi tersingkap, lalu gampang diidentifikasi lewat pihak manapun yang bakal menjelma musuh selanjutnya. Klaimnya,
pencapaian duel pada GBK tersebut malah memutar menjelma senjata yang amat menyiksa regunya pribadi. Inilah lontaran instan lewat Georgios Donis. Kita kerepotan ujungnya kemasukan 4-0 kontra Spanyol. Hal pantang lantaran bekal kita remuk. Aku percaya regu musuh telah paham trik kita menggebrak lantaran wujud oknum yang menyingkap berkas berlatih kita. Silam tatkala meladeni Nusantara pada GBK, malahan semilir arena petang tersebut jua nampak pantang menyokong. Aku syak wujud impak lewat regu yang sempat kita tantang sebelumnya, menyertakan Nusantara yang membikin pasukan asuhanku membuang stabilitas lalu pantang sanggup merumput rileks. Lalu aku percaya Nusantara turut bertransformasi sentral beserta senjata atas kelongsoran telak kita tersebut. Semenjak berjumpa pada GBK, musuh telah mendeteksi cacat segelintir pilar kita, lalu poin tersebut terangkut sampai duel menantang Spanyol. Dia memvalidasi bahwasanya Nusantara sudah menyingkap misteri cacat taktik regunya, yang lantas dieksploitasi seutuhnya lewat Spanyol guna menggapai kejayaan masif. Demikianlah opini utuh manajer Arab Saudi yang secara nekat menuding Nusantara mengenai kehancuran aib melalui angka Patununo itu. Amat miris, usai hancur lebur alih-alih memaklumi kecacatan, mereka justru mencari kesalahan pihak Nusantara. Sedangkan tingkah rebah bangkit yang jenaka pada sentral arena menjelma memori aib spesial buat riwayat bal-balan mereka. Selaku loyalis Nusantara, pastinya nian kita pantang sanggup bungkam, lalu menelan mentah murni dakwaan ngawur yang senantiasa dilempar menuju regu kita. Maka dari tersebut, ayo utarakan opini kawan-kawan pada ruang tanggapan pada sorong ini. Lantas amanat beserta reaksi kawan-kawan buat manajer Georgios Donis beserta skuad Arab Saudi yang rutin menggali dalih lewat menuding Nusantara. Pantang luput turut pencet knop jempol. Sebarkan tayangan tersebut supaya kawan-kawan pantang terlewat kabar-kabar asyik beserta peristiwa-peristiwa aneh jagat bal-balan. Selan Erick Thohir tebar kesempatan. Skuad Nusantara kontra Vietnam sanggup dimainkan pada GBK. Loyalis ketika gempar. Komandan Pusat PSI Erick Thohir lewat gestur transparan, beserta syarat gairah yang amat hebat secara gamblang, membuka suatu kesempatan yang teramat lebar, beserta menjanjikan masif buat skuad Nusantara supaya sanggup kembali melangsungkan duel kandang mereka menantang Vietnam. Duel itu diagendakan bakal bergulir pada arena yang agung beserta ikonis yang pantang sekadar selaku letak pertempuran, melainkan turut bertransformasi maskot kehormatan bangsa yang sakral, yakni Arena Megah Gelora Bung Karno. Manuver taktis tersebut bukan sebatas suatu ketetapan struktural lazim, melainkan suatu gebrakan krusial yang sanggup menggetarkan hawa bal-balan pertiwi, lalu menjelma perbincangan panas beserta syarat gairah pada lingkaran para pencinta bal-balan Nusantara. Apalagi jua, momentum ini mencuat menyongsong turnamen bergengsi kejuaraan Asia Tulungamungan Sulus yang lebih masyhur lewat julukan Piala AFF Tulungamungan Sulusu, yang pastinya bertransformasi arena sentral buat bangsa-bangsa pada wilayah Asia Tenggara, guna memamerkan kapasitas terhebat pada kancah antar bangsa. Lepas sekadar sebatas menyodorkan info yang menggembirakan, deklarasi itu secara terselubung mengisyaratkan suatu asa raksasa seraya, membedah momen emas buat armada Garuda guna bangkit, lalu memamerkan mutu taktik mereka secara paripurna dalam turnamen yang teramat elite antar bangsa se-Asia Tenggara tersebut. Pantang cuma membicarakan perkara duel. Poin ini turut memantik spirit jiwa kebangsaan yang amat dahsyat pada tengah barisan pendukung yang memanjang dari Sabang hingga Merauke. Merekatkan berjuta kalbu Pertiwi yang haus mengenai kebangkitan raihan bal-balan Pertiwi. Segenap asa tersebut bakal menanti lalu menatap lewat syarat asa manuver-manuver gagah yang kelak bakal disajikan lewat barisan penggawa pada ajang amat dinanti-nanti itu. Duel kandang itu diagendakan bergulir pada bulan Juli kelak, lalu diidamkan menjelma momen sakral yang sanggup memancangkan status Nusantara selaku salah sebuah poros sentral pada jagat bal-balan pada wilayah benua, seraya menebalkan pamor Nusantara pada arena antar bangsa. Dalam mengarungi turnamen yang pastinya masyhur syarat lewat rintangan beserta beban amat hebat itu, armada Nusantara yang dianugerahi sebutan pasukan Garuda mesti mematangkan mental guna meladeni pertempuran yang teramat sengit, lalu pantang pernah mulus pada grup A. Blok ini pribadinya merupakan suatu arena pertempuran yang syarat bakal tensi dahsyat beserta persaingan ketat. Pada mana armada Nusantara mesti diwajibkan bertarung menantang 4 skuad tetangga yang turut mengantongi hasrat raksasa beserta niat kokoh guna mengangkut pulang piala yang amat didambakan selama ajang. Pada sentral blok itu, Nusantara bakal bersua menantang skuad Vietnam yang masyhur mengantongi armada yang tangguh lalu mengusung skema taktik yang rapi beserta stabil.
Lantas mereka turut bakal menantang Singapura yang masyhur lewat kedisiplinan dahsyat pada corak taktik. Mereka seraya berjumpa menantang Kamboja yang tengah meroket, lalu memamerkan progres masif pada sejumlah warsa belakangan. Lepas tersebut, Timor Leste turut bertransformasi salah sebuah musuh yang mesti diladeni. Usai mereka sukses melaju menuju fase ini melewati rute penyisihan yang syarat lewat intrik beserta ketegangan dahsyat. Dari keseluruhan 4 putaran blok yang wajib dilewati lewat pasukan Garuda, sekadar wujud sepasang partai yang bakal menjelma momen spesial buat Nusantara, guna menjelma empunya hajat lewat syarat kehormatan, yakni tatkala menantang Vietnam beserta Kamboja. Sepasang momen krusial tersebut diproyeksi bakal menjelma titik putar beserta ronde vital pada lintasan panjang armada Nusantara pada ajang yang syarat gengsi tersebut. Walaupun demikian, realita yang mesti ditelan selaku suatu fakta, yakni bahwasanya segelintir partai kandang armada Nusantara pada ajang periode ini bakal bergulir pada arena Pakansari, Bogor. Arena ini selaku letak bertarung yang sejatinya mengantongi hawa pribadinya. Tetapi lewat aspek daya tampung pemirsa beserta riwayat panjangnya belum sanggup menandingi kemewahan beserta kebesaran yang dipegang lewat arena megah Gelora Bung Karno. SUJBK selama ini sudah bertransformasi saksi bisu dari aneka momen krusial pada riwayat bal-balan Pertiwisraya menjelma letak yang sanggup memompa spirit barisan penggawa beserta pendukung lewat hawa yang syarat antusiasme. Deklarasi perkara letak pertempuran itu dilontarkan secara sah melalui Marshal Masita yang menduduki pos komandan sentral PT Garuda Bal-balan Nusantara. Marshal memaparkan secara detail bahwasanya ketetapan penunjukan arena tersebut dilandaskan pada aneka penilaian menyertakan kelayakan sarana arena, elemen teknis yang mesti dicukupi, lalu garansi keselamatan yang mesti dirawat. Kendatipun ketetapan tersebut barangkali memicu kesedihan pada lingkaran barisan pendukung militan, yang sejauh ini mengangankan guna menatap Garuda bertarung pada markas kehormatan yang syarat riwayat, lalu senantiasa dibanjiri lewat ribuan pemirsa garis keras. Ketetapan tersebut dicabut lewat penilaian rapi demi kelancaran duel yang kondusif beserta mengalir. Lepas paparan itu, Marshal turut menyodorkan penegasan krusial yang pantang sanggup disepelekan, yakni bahwasanya momen buat armada Nusantara guna memakai arena megah Gelora Bung Karno selaku basis kandang pada ajang ini sekadar bakal terrealisasi andai armada sanggup melangkah teramat jauh hingga menuju ronde semifinal. Poin tersebut pastinya menjelma suatu sasaran yang amat fantastis, lalu memaksa perjuangan ekstra, stabilitas kinerja yang dahsyat, beserta psikis baja yang mesti dipegang lewat segenap pilar maupun jajaran pelatih. Sasaran tersebut pun menjelma cobaan masif yang mesti dilalui lewat pasukan Garuda pada mana mereka mesti bertarung melampaui limit kapasitas mereka supaya sanggup merengkuh ronde yang pantang sekadar, menggaransi gengsi beserta validasi. Namun turut membuka peluang buat mereka guna beraksi pada arena mewah yang sanggup memompa spirit seraya menyodorkan beban psikis ekstra buat musuh-musuh yang diladeni. Selaku reaksi atas aneka fluktuasi yang mencuat tersebut, Komandan Pusat PSI Erick Thohir lewat cekatan berupaya mendinginkan, lalu menyodorkan asa positif menuju segenap penikmat bal-balan Nusantara. Dia memvalidasi lewat gamblang bahwasanya PSI sama sekali pantang membendung peluang buat armada guna senantiasa memakai arena megah Gelora Bung Karno malahan semenjak ronde blok bergulir. Deklarasi tersebut pantang sekadar meniup angin sejuk beserta asa, melainkan turut memamerkan gestur keluesan beserta kelayakan institusi guna memfasilitasi tuntutan Regu Pertiwi demi capaian terhebat pada turnamen. Deklarasi beserta ketetapan sah menyangkut mengenai penunjukan letak pertempuran itu seketika bertransformasi titik sentral beserta materi perbincangan yang amat dinamis, syarat gairah, seraya problematis pada lingkaran aneka kubu. Barisan loyalis militan, manajer, penggawa, beserta barisan pandit bal-balan Pertiwi perlahan mendiskusikan secara detail menyangkut impak yang barangkali mencuat lewat opsi letak pertempuran itu. Diskusi yang mekar berputar pada betapa efek psikis yang masif sanggup terwujud pantang sekadar buat barisan pilar yang bakal merumput, namun turut buat masa pendukung yang mengantongi ambisi raksasa menyangkut kinerja armada Nusantara. Ketegangan beserta intrik tersebut sukses memompa segelintir tanda tanya tajam layaknya betulkah taktik ini merupakan manuver optimal yang dicabut melalui PSI pada niat mendongkrak utilitas beserta peran sarana yang wujud demi merawat, lalu menumbuhkan hawa positif seraya menyiram spirit kampiun buat armada Garuda. Atau malah ketetapan itu justru merepresentasikan
Wujudnya rintangan struktural beserta fluktuasi institusi yang sampai detik ini urung dirampungkan secara paripurna, lantas memicu kebimbangan beserta intrik yang menyiksa bekal regu pada menyongsong ajang elit tersebut. Lewat demikian, lintasan armada Nusantara pada Piala AFF Tualuamusulas tersebut pantang sekadar perkara kapasitas beserta mutu taktik yang disajikan pada arena, melainkan turut suatu pertempuran, melintasi aneka rintangan luar arena yang amat menekan psikis seraya mewajibkan ketahanan ekstra guna sanggup direngkuh. Pada hawa yang syarat beban beserta keraguan yang demikian, tiap personal yang terseret secara nyata maupun pantang nyata pada dalamnya, entah tersebut barisan pilar yang bakal turun menuju arena, manajer yang menyusun taktik, direksi regu yang mengurus segenap tuntutan, maupun aneka elemen bal-balan pertiwi diidamkan guna mematangkan persona mereka secara paripurna. Mereka mesti mempertajam kapasitas skill personal, mendongkrak soliditas regu, lalu merakit mental kampiun yang kebal banting, supaya sanggup meladeni aneka corak halangan beserta rintangan yang barangkali mencegat pada muka mata. Sementara pada sudut lain, PSI pada lindungan nakoda Erick Thohir memegang tanggung jawab yang pantang enteng guna memvalidasi janji mereka secara real. Pantang sebatas pada wujud omongan belaka. Mereka mesti sanggup menyajikan jalan-jalan real, lalu melangsungkan tahapan-tahapan maju yang sanggup memicu ombak anyar pada dalam raga institusi seraya memompa daya positif beserta dorongan masif yang sanggup memantik segenap bakat terhebat yang wujud pada dalam jiwa barisan penggawa beserta jajaran pendukung. Kejayaan tersebut bertransformasi amat vital guna direngkuh menilik segenap pertiwi Nusantara, tengah menyematkan asa yang amat raksasa pada armada yang ditatap pantang sekadar selaku sebuah regu bal-balan lazim. Garuda memicu keributan. Pers Irak memvalidasi progres Nusantara. Organisasi mereka dikritik tajam. Pers Irak menggetarkan jagat bal-balan lewat sorotan tajam. Armada Nusantara melesat gigih lewat ambisi pantang terbendung. PSI selaku badan sah yang bertransformasi atap sentral seraya, organisasi pusar yang memegang beban pada menata, memoles, lalu mengurus segenap manuver maupun aspek bal-balan pertiwi pada Nusantara, kembali membetot atensi jagat bal-balan antarbangsa secara luar biasa. Periode ini atensi yang dilempar menuju PSI bukan bermula lewat pers-pers awam maupun nasional, melainkan bermula lewat pers luar negeri yang amat masyhur pada wilayah timur tengah utamanya Irak, yaitu pers 4Pro yang mencuat lewat nyali luar biasa, beserta loyalitas paripurna pada menyuguhkan ulasan detail menyangkut progres kilat bal-balan Nusantara. Pers ini membedah tiap lapis lintasan beserta kemajuan yang diraih lewat armada Nusantara, tanpa mengerem diri guna melontarkan sanjungan yang amat murni beserta bernilai agung. Sanjungan tersebut pastinya pantang sekadar rentetan kiasan hampa, melainkan perwujudan validasi yang teramat detail beserta memantik memamerkan betapa mereka amat menghargai progres epik beserta memukau yang sudah dipamerkan lewat armada Nusantara pada sejumlah warsa belakangan. Pencapaian fantastis tersebut diklaim amat minim beserta unik pada ruang bal-balan Asia. Lantas pantang mengagetkan andai aneka kubu pada seantero jagat menyodorkan atensi yang amat pekat beserta lebar menyangkut raihan itu. Sanjungan yang dilontarkan melalui pers 4Pro tersebut pantang sekadar sebatas momen awam selazim maupun wujud apresiasi yang rutin disodorkan lewat pers, melainkan merupakan perwujudan validasi yang amat murni detail, beserta berbobot yang sungguh-sungguh meraba nurani maupun alur pikir barisan pandit bal-balan elite. Terlebih validasi tersebut mencuat dari sebuah bangsa layaknya Irak yang pada sejumlah warsa belakangan turut bertarung gigih guna memugar lagi bal-balan pertiwi mereka pada sentral aneka rintangan berat, menyertakan kekisruhan institusi yang pelik beserta hawa kebimbangan yang berlarut-larut pada sistem kelola olahraga. Rekam jejak yang rumit tersebut membuat sorotan dari pers Irak menyangkut progres Nusantara bukan sebatas relevan secara ruang, namun turut berbobot taktis beserta mencerahkan. Sorotan tersebut memberi ruang kita melangsungkan komparasi yang membangun antara sepasang bangsa yang bareng-bareng tengah menelusuri lintasan panjang pada merakit pilar bal-balan yang kokoh, walaupun lewat situasi sosial, politik, beserta moneter yang amat timpang. Poin tersebut memvalidasi bahwasanya Nusantara melewati misi yang gamblang, beserta tahapan terstruktur, sukses memamerkan kedikdayaan, lalu bertransformasi panutan apik buat bangsa-bangsa tetangga yang turut berupaya menelurkan pencapaian pada jagat bal-balan kasta pertiwi maupun antarbangsa, pada suatu lontaran yang amat tajam, detail, beserta malahan melukai nurani buat segelintir kubu. Pers 4Pro secara nekat membedah secara terinci aneka cacat,
beserta problem yang sejauh ini menempel pada organisasi bal-balan Irak yang masyhur lewat julukan sah Iraq Football Association maupun IFA. Pers ini mengupas realita bahwasanya organisasi bal-balan mereka senantiasa terjaring pada situasi yang amat syarat keraguan, kebingungan, beserta intrik struktural. Lantas tiap arahan maupun taktik vital yang dicabut bertransformasi bimbang, pantang stabil, beserta minim guna. Sementara itu, Nusantara malah mencuat lewat visualisasi yang amat bertolak beserta terang. Lantaran niat yang kokoh, spirit tarung yang hebat, beserta nyali pada mengeksekusi taktik-taktik rapi yang disusun secara detail, guna menebalkan pilar bal-balan Pertiwi supaya sanggup bertarung lalu kokoh pada turnamen antar bangsa. Pencapaian epik Nusantara ini pastinya bukan buah lewat ketetapan instan maupun kebetulan belaka, melainkan hasil lewat skema taktis yang teratur, disokong lewat hasrat raksasa beserta perjuangan ekstra tanpa henti. Lontaran ini pantang sekadar menyuguhkan komparasi awam, melainkan menyodorkan visualisasi utuh yang melukiskan ketimpangan akar antara sepasang bangsa pada perkara pengaderan, sistem, beserta misi durasi panjang bal-balan mereka yang berimbas pada kejayaan maupun kemandegan masing-masing. Terlebih jauh, Persat Pro lewat intonasi tajam beserta kritis melontarkan, organisasi-organisasi tetangga pada aneka bangsa, barangkali repot lewat aneka angan beserta skema durasi panjang, yang pada realitanya sekadar fantasi hampa yang pantang, pernah direalisasikan secara real beserta guna. Tetapi situasi yang kita ladeni pada Irak letak kita berpijak detik ini teramat lebih remuk, lantaran kita secara miris senantiasa terjaring pada pusaran arahan dadakan yang dicabut secara kilat, pantang tertata, beserta tanpa misi yang gamblang sama sekali. Ujungnya, asa beserta hari esok bal-balan kita senantiasa tergerus secara lambat, namun pasti membuat situasi bal-balan pada bangsa ini kian kelam pantang, pasti malahan berpeluang mencekik kelangsungan beserta progres olahraga yang semestinya menjelma mata air kehormatan beserta jati diri Pertiwi. Lontaran tajam yang dilempar melewati profil Instagram Sah 1 Pro pada tanggal 12 bulan Juni tahun 2021 merupakan kecaman pedas yang sanggup dinilai selaku pukulan telak buat organisasi bal-balan Irak, guna memikirkan secara detail menyangkut letak beserta takdir bal-balan Pertiwi mereka. Poin ini menjelma amat bertolak andai dikomparasikan lewat spirit maju, beserta pencapaian yang tengah dirakit, lalu dipugar lewat Nusantara detik ini lewat syarat asa beserta keyakinan. Ulasan dari Persat Pro tersebut pantang sebatas merangkum sanjungan diam beserta reaksi kilat yang lazim-lazim saja, melainkan lewat nyaring beserta lantang memvalidasi bahwasanya Nusantara pantang cuma mengantongi misi utopia maupun skema yang pantang kokoh. Kebalikannya, Nusantara sudah berjaya merakit pilar yang amat tangguh, terangkai rapi secara teratur beserta kuat pada memoles regu Pertiwi mereka yang masyhur lewat julukan Garuda. Lantaran pilar ini, regu Pertiwi Nusantara sanggup meroket lewat kegesitan beserta kedikdayaan fantastis yang stabil memamerkan eskalasi kinerja yang masif. Situasi tersebut membuat Garuda pantang sekadar menjelma poros yang amat ditakuti beserta mengerikan pada arena bal-balan Asia, namun turut perlahan menembus lalu menyodorkan impak manis pada kasta jagat yang teramat lebih sengit beserta syarat rintangan. Pers Pro secara spesifik memvalidasi bahwasanya segenap manuver nekat, kreatif, beserta perjuangan ekstra yang digarap lewat Nusantara pastinya bukan buah kebetulan maupun situasi sejenak. Kebalikannya, poin tersebut merupakan letupan dahsyat dari spirit yang membakar beserta ketangguhan yang kokoh guna melibas segenap kebimbangan keraguan, beserta aneka halangan yang sejauh ini mencegat progres regu Pertiwi. Poin ini menyodorkan hikmah vital pantang cuma menuju organisasi-organisasi tetangga pada kawasan yang senantiasa terjaring pada kebingungan lalu, pantang memegang skema yang gamblang, namun turut menjelma pencerahan bahwasanya skema rapi beserta kestabilan merupakan poros sentral pada merengkuh kejayaan pada jagat bal-balan. Raihan Nusantara berdasar ulasan Kapro pastinya bukan sesuatu yang lazim maupun buah yang sanggup dinilai enteng secara rileks. Kebalikannya, hal ini merupakan revolusi masif beserta epik yang menyajikan transformasi masif pada jagat bal-balan Asia. Revolusi tersebut memantik bara spirit tarung yang pantang pernah redup lalu melumat ludes hawa putus asa beserta situasi kemandegan yang sejauh ini membuntuti jagat bal-balan pada wilayah itu. Kejayaan Nusantara menjelma bukti real bahwasanya lewat misi yang gamblang, taktik rapi, beserta perjuangan ekstra stabil, suatu bangsa sanggup bangkit menjelma poros anyar yang layak diperhatikan pada ajang paling tenar beserta sengit pada jagat tersebut.
melalui sorotan tajam yang dilempar lewat pers antar bangsa elite layaknya pro-pro. Kian gamblang nampak bahwasanya Nusantara sudah memvalidasi kapasitas fantastis yang pantang sekadar membahagiakan bangsa pribadi, namun turut memercikan pencerahan buat ramai bangsa tetangga pada Asia, malahan pada seantero jagat guna senantiasa bertarung kreatif, lalu memugar bal-balan pertiwi mereka lewat gestur syarat spirit, beserta rasa percaya menyangkut hari esok yang benderang lalu epik. Ya,